Yesus ya. Dalam program ini kalau masuk ruang kesaksian yang kita ceritakan adalah pengalaman pribadi kita dengan Tuhan, bukan pengalaman orang lain. Ya, jadi pengalaman Hilang itu suara. Ya ada suara pastor. Pastornya ada suara pastor. Sorry. Sorry. Ya, saya ingin ingatkan sebagai pengumuman ya untuk teman-teman yang nanti kalau masuk dalam ruang kesaksian, yang kita saksikan adalah pengalaman pribadi kita dengan Tuhan. Bagaimana Tuhan sudah kerjakan dalam hidup kita. Ya, enggak usah lagi pakai mau kasih renungan-renungan. Itu tugas pengkhotbah. Ya, supaya terarah kita saling menguatkan satu dengan yang lain. Karena saya lihat kadang-kadang kita mau bersaksi, kita sudah mulai kasih firman. Ya, padahal tugas kita untuk memberi kesaksian. Kita alami bagaimana dengan Tuhan. Itu semua adalah firman yang sudah jadi pengalaman kita. Nah, itu yang kita saksikan. Saya percaya itu akan menjadi berkat. Ya, saya kira demikian. Dan untuk tugas renungan atau sharing firman itu pengkhotbah yang sudah ditugaskan. Ya. Oke, saya kira demikian. Tuhan memberkati kita, selamat beribadah dan selamat menikmati berkat Tuhan. Bagaimana? Oh ya, nggak ada yang terima ya? Oh, iya. Ya, sudah ada banyak yang antri, belum ada yang terima. Ya, oke. Sudah. Sorry, saya lagi bicara tadi, jadi. Oke, terima kasih. Tuhan memberkati kita. Lanjut, kita ya, sementara menunggu song leadernya, kita dipilih dari segala bangsa. Ya, kita dipilih jadi umatnya. Lanjut. Kita dipilih dari segala bangsa. Dan dikuduskannya. Ya. Lanjut. Nyanyi dulu. Halo, Pak Topeki. Ya. Ya. Haleluya. Shalom Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Damai di hati bagi kita semua. Haleluya. Mohon maaf ya, ada bermasalah. Jadi kalau dicas itu nggak bisa masuk atau lama gitu. Masuk itunya apa terlempar, ya doakan aja ya supaya tidak ini supaya nggak cepat habis ini baterainya karena casannya nggak bisa masuk itu setrumnya listriknya. Haleluya. Tapi apapun itu kesempatan yang ada, mari kita mau gunakan sepenuhnya. Kita mau menikmati hadirat Tuhan pagi ini. Haleluya. Ya, kita mau naikkan pujian. Bapa, ku naikkan syukur padamu, Bapa. Haleluya. Bapa, ku sembah sungguh besar dan kudus namamu, Bapa. Ku selalu puji namamu. Besar setiamu, rahmatmu di dalam hidupku, Bapa. Ku
Bapa, ku naikkan syukur Bapa, haleluya. Oh, sungguh besar dan kudus namamu, Bapa, amin, amin. Ku selalu puji namamu, besar setiamu, besar setiamu, rahmatmu di dalam hidupku, Bapa. Ku mengasihimu, sungguh besar dan kudus namamu, Bapa, amin, amin. Ku selalu puji namamu, besar setiamu, besar setiamu, rahmatmu di dalam hidupku, Bapa. Ku mengasihimu, Bapa. Ku mengasihimu, haleluya, Bapa. Ku mari bersyukur. Terima kasih Bapa buat kasih setiamu. Terima kasih buat anugerahmu. Terima kasih Tuhan. Terima kasih kami bersyukur. Haleluya, peduli, haleluya. Engkau sangat baik. Kasih setiamu Tuhan, tiada yang seperti Engkau. Hanya Engkau Allah yang hidup, Allah yang perkasa. Kasih setiamu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku. Katakan hari berganti hari, hari berganti hari, tetap kulihat kasih-Mu tak pernah berakhir di hidupku. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, amin. Sungguh amat baik untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Katakan bersama, tiada berkesudahan, amin. Kasih setiamu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku, amin. Hari berganti hari, tetap kulihat kasih-Mu tak pernah
berakhir di hidupku. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Katakan Tuhan Yesus baik. Tuhan Yesus baik. Amin. Sungguh amat baik untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik sampai selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Saat ini ku datang lagi. Katakan, padamu Tuhan junjungan hidupku. Padamu Tuhan junjungan hidupku. Ku angkat tanganku, ku puji namamu, ku puji namamu. Yesus, ku sembah kau Tuhan. Hari-hari telah ku lalui, hari-hari telah ku lalui bersamamu Tuhan. Ku rasa bahagia. Peganglah tanganku, peganglah tanganku, tuntunlah jalanku, tuntunlah jalanku. Yesus, kaulah segalanya. Haleluya, haleluya, sorak hosana. Haleluya, haleluya, glory bagimu. Haleluya, haleluya, sorak hosana, sorak hosana. Terpujilah namamu, terpujilah namamu. Haleluya, kita beri kemuliaan bagi Tuhan. Terpujilah nama Tuhan. Kita bersyukur untuk waktu, kesempatan, anugerah yang masih Tuhan berikan, kita boleh datang di hadiratnya pagi hari ini. Ya, silakan bagi Bapak Ibu yang mau bersaksi, waktu dan tempat dipersilakan. Dibuka mute-nya Bapak Ibu yang mau bersaksi. Haleluya. Dan juga kameranya, kalau ada yang mau bersaksi silakan. Oh, untuk hostnya tadi Pastor Funky minta tolong supaya namanya yang Asmuni boleh tolong diganti jadi Pastor Funky. Haleluya, puji Tuhan. Terima kasih. Ya, silakan kalau ada yang mau bersaksi, Bapak Pastor Ramli Panggabean. Haleluya. Dibuka dulu mute-nya, Pastor. Oke. Haleluya. Haleluya. Saya akan menyanyi karena saya mengalami mujizat hampir setiap hari. Saya mengalami mujizat sebenarnya, ya. Karena kita nggak perhatikan aja, kita juga paling banyak mengalami mujizat, saudara. Oleh karena itu, saya menyanyi tentang mujizat juga, bahwa tiada berkesudahan kuasa nama Tuhan. Amin, saudara. Amin. Dan berubah kuasa namamu, ada berkesudahan kasih setiamu. Apabila Tuhan sudah berfirman, maka semuanya jadi. Selama ku berjumpa, percaya bahwa mujizat masih terjadi. Selama ku bersama, bahwa mujizat setiap hari.
Ada kasih setia apabila sudah berfirman, maka semuanya jadi. Selama percaya bahwa mujizat masih terjadi. Selama kau berserta kita, ada mujizat setiap hari. Selama mujizat masih terjadi. Selama berserta pada mujizat setiap hari. Ada mujizat setiap hari. Ada mujizat setiap hari. Haleluya, puji Tuhan. Ya, kita beri kemuliaan untuk Tuhan Yesus. Haleluya, puji Tuhan. Ada mujizat setiap hari. Mujizatnya kalau kita masih ada sampai hari ini. Amin. Berarti Amin. Tuhan masih belum selesai dengan kita. Ada rencana Tuhan yang belum selesai. Oleh sebab itu mari tetap percayakan hidup kita kepada Tuhan. Apapun masalah, persoalan, pergumulan kita. Karena kita percaya mujizat selalu ada ya. Haleluya, Tuhan Yesus memberkati. Bapak Pastor Ramli Panggabean terus disehat-sehatkan, diberkati keluarga, dan pelayanan lebih lagi. Nama Tuhan dipuji, dimuliakan. Tadi suaranya agak putus-putus, Bapak Pastor. Iya, sinyal. Oh, sinyal, oke. Ya, kalau masih ada lagi silakan yang mau bersaksi sebelum kita masuk dalam kebenaran firman Tuhan. Kalau masih ada silakan. Bang Edi Siliwo baru bergabung ya. Haleluya. Yoram, biar nanti yang mau bersaksi ya, yang berbicara ya. Ya, silakan kalau masih ada. Ada yang mau bersaksi Bapak Ibu? Iya. Pastor Didi sudah beberapa hari tidak bersama dengan kita. Iya, Dibuka haleluya. dulu kameranya. Iya. Wajahnya Haleluya. nggak kelihatan. Ya, Terima kasih atas waktu kesempatan Bu Femi. Ya, saya cerita sedikit. HP saya kemarin pecah ini. Ini jatuh. Jatuh, saya pas mau ke toilet, saya taruh di tempat sabun, pas mau keluar ambil, jatuh. Iya. Tapi luar biasa Tuhan. Dia mendorong saya. Ini kesaksian saya. Ya, bukan hanya saya rasakan, tapi ya kita semua yang ada di program kita diberkati merasakan bahwa kalau selama ini kita meminta ada mujizat, sebenarnya mujizat sudah terjadi. Ketika kita masuk dalam ibadah di program kita diberkati, itu sudah ada mujizat. Amin. Karena ya kita kembali lagi hadir, bisa kembali hadir, terlebih bisa mengikuti ibadah. Ini mujizat yang Tuhan sudah nyatakan, makanya kita harus syukuri. Terlebih saya merasakan ketika HP saya sudah error, awalnya error. Karena memori udah penuh. Beberapa kali diajak untuk ikut ibadah, nggak bisa masuk. Saya mendengar, tapi saya nggak bisa masuk. Akhirnya jatuh. Jadi Tuhan bilang, ya udah satu kali kasih rusak aja lah. Supaya memang betul-betul nggak tanggung-tanggung. Iya, jadi orang nelpon masuk, tapi nggak bisa keluar gambar. Saya dengar tapi nggak bisa keluar gambar dan karena ini pakai password untuk buka tutup jadi nggak bisa. Akhirnya ya sudah habis baterai jadi ya udah nggak bisa lagi pakai. Nah, jadi saya kembali mengatakan bahwa mujizat terjadi di dalam kehidupan kita semua. Iya, karena apa? Satu contoh yang saya alami, ketika HP saya jatuh, saya berupaya bagaimana cabut kartu.
untuk bisa masukkan ke HP yang satu ini, karena HP yang satu ini ada 2 kartu. Cuma saya bingung karena yang satu kartu lama itu WA-nya sudah terprogram di HP. Ternyata saya minta bantuan sama Jovel. Jovel bilang bisa. Akhirnya diatur di pengaturan. Jadi situ masukkan kartu lama baru kartu baru. Supaya SIM yang satu saya kasih mati, yang SIM 2 yang kartu yang sekarang ini bisa masuk. Jadi WA-nya bisa aktif. Puji Tuhan. Jadi merasa ada dorongan, ada kuasa Allah luar biasa di dalam diri saya untuk mendorong supaya ikut terus program kita diberkati. Makanya saya katakan, mujizat sudah terjadi di dalam kita semua yang ada di program kita diberkati. Karena apa? Lagi kita bisa sama-sama berkumpul walaupun hanya lewat media, lewat wadah ini luar biasa. Itulah mujizat. Oleh sebab itu kita berterima kasih sama Tuhan. Berterima kasih sama Tuhan karena Tuhan luar biasa. Yang sakit sembuh dan bisa kembali lagi. Saya lihat Pastor Wesley Ramli luar biasa. Sudah sehat, sudah menyanyi tadi. Itu luar biasa. Mujizat terjadi di dalam Pastor Wesley Ramli. Bahkan kita semua. Saya akan nyanyi satu lagu. Tuhan Yesus setia. Dia sahabat kita. Dalam segala susahku selalu menghiburku. Dia mengerti bahasa tetesan air mata. Waktu badai mengamuk dan gelombang menyerang. Tuhan Yesus setia. Waktu badai mengamuk dan gelombang menyerang. Tuhan Yesus setia. Haleluya. Terima kasih. Amin. Femi. Haleluya, puji Tuhan. Kita beri kemuliaan untuk Tuhan Yesus. Haleluya, terima kasih Bapak Pastor Didi yang sudah menyaksikan kasih kemurahan Tuhan, bahwa oleh pertolongan Tuhan boleh kembali ada beserta dengan kita ya di program kita diberkati pagi ini. Mujizat Tuhan selalu terjadi bagi setiap kita yang mempercayakan hidupnya kepadanya. Haleluya, puji Tuhan. Ya, silakan kalau ada lagi yang mau bersaksi. Oh, Pastor Roni. Pastor Roni, jangan setengah wajahnya gitu ya, sembunyi-sembunyi. Haleluya. Silakan pujiannya bagi Tuhan. Oke. Kita akan masuk dalam kebenaran firman Tuhan. Shalom ya semua. Pastor Ramli udah lama ndak basuh. Ya, Pastor Ramli selamat ini kembali, aktivitas kembali di grup kita diberkati ya. Semoga ya tetap, saya percaya tetap Tuhan akan tetap memberikan kesehatan yang melimpah-limpah buat pastor kita ini. Oke, semua juga ya, ada yang senior-senior ya, yang sudah lanjut usia, ya tetap berharap ya, bahwa di saat-saat kita tidak mampu berharap, kita tidak punya pengharapan, tetapi ada janji Tuhan bahwa Dia tidak pernah tinggalkan kita, dan Dia akan berikan kita kemampuan lagi, supaya kita mampu berharap. Ya. Bisa kedengaran suaranya, Ibu? Sangat jelas. Sampai Manado. Sampai surga, Pastor Roni. Kekhawatiran menghimpit jiwaku. Kekuatanku datang darimu, memampukanku kembali berharap. Dari awal, saat ku tak mampu berharap, kekhawatiran menghimpit jiwaku. Kekuatanku datang darimu, memampukanku kembali berharap. Ajarku mengenal hatimu dan percaya jalanmu-lah yang terbaik. Amin. Di kelemahan
kuasa-Mu sempurna. Kau Yesus tak pernah tinggalkanku. Ku percaya Tuhan bekerja buat kebaikanku. Walau belum ku melihat, namun hatiku percaya. Ku percaya pasti Tuhan bukakan jalan di waktu yang terbaik. Turut kehendak-Mu. Ku percaya Tuhan. Ku percaya Tuhan bekerja buat kebaikanku. Walau belum ku melihat, namun hatiku percaya. Ku percaya pasti Tuhan bukakan jalanku di waktu yang terbaik. Turut kehendak-Mu di waktu yang terbaik. Turut kehendak-Mu di waktu yang terbaik, Tuhan. Di waktu yang terbaik. Turut kehendak-Mu. Amin. Tuhan memberkati. Amin. Haleluya. Kita beri kemuliaan untuk Tuhan Yesus. Haleluya. Di waktu yang terbaik, waktu Tuhan, kita Amin. akan melihat kuasa-Nya dahsyat atas hidup kita. Hal-hal yang baik boleh terus terjadi. Haleluya. Puji Tuhan. Terima kasih Bapak Pastor Roni. Tuhan Yesus memberkati. Sehat selalu beserta keluarga dalam pelayanan, lebih lagi diberkati. Haleluya. Puji Tuhan. Ya, kita akan mau siapkan hati keberadaan kita, karena saya percaya kita semua sudah diberkati lewat kesaksian yang kita dengarkan. Lebih lagi, kita mau diberkati lewat kebenaran, firman yang hidup, yang adalah kekuatan, penolong, jawaban di dalam setiap masalah, persoalan, pergumulan kita. Yesus Kristus, Tuhan yang tidak pernah berubah, Dia mau berfirman bagi kita. Mari kita siapkan hati keberadaan kita, dan juga pada kesempatan ini mengucapkan terima kasih untuk Bapak Pastor Simamora yang boleh bergabung bersama dengan kita pagi ini. Tuhan Yesus memberkati ya dalam perjalanan, kayaknya saya melihatnya. Selamat bergabung, salam kenal, Tuhan Yesus memberkati. Haleluya, puji Tuhan. Mari. Selamat pagi, shalom. Tuhan Yesus memberkati ya, Bapak. Iya, mungkin ada sepatah dua kata salam kenal. Iya, silakan Bapak Pastor. Dalam perjalanan ya, apa masih bisa untuk berkomunikasi, bicara? Ya, masih dalam perjalanan, Bu, dalam perjalanan. Oh iya, puji Tuhan. Terima kasih ya Pak, sudah bergabung bersama dengan kita, program kita diberkati pada pagi hari ini. Haleluya. Ada yang mau disampaikan? Ya, tetap semangat aja, Bu. Amin. Kita memang terkadang nggak bisa langsung ikut terus-terus, karena ini aja pun mau menuju ke ada acara pemakaman ini, makanya nggak cepat. Sampai di mana nanti ada sinyal, tetap aja terus. Oke. Ada sinyal habis baru. Oke. Ya, selamat. Terima kasih. Selamat hati-hati dalam perjalanan. Selamat melayani ya untuk ibadah. Ada ibadah pemakaman. Immanuel, Tuhan Yesus beserta Bapak Pastor Simamora. Tuhan berkati beserta keluarga. Haleluya, puji Tuhan.
Haleluya. Mari kita mempersiapkan hati keberadaan kita pagi ini. Kita mau diberkati oleh kebenaran firman Tuhan. Kita mau angkat pujian. Ajarku mengerti segala rencanamu, ajarku berserah, ajarku berserah hanya padamu, hanya padamu, pimpinlah jalanku, pimpinlah jalanku dalam terang firman-Mu, dalam terang firman-Mu, ajarku berharap, ajarku berharap hanya padamu. Sekali lagi kita naikkan pujian ini bersama, katakan, ajarku mengerti, haleluya, segala rencanamu, ajarku berharap hanya padamu, haleluya. Bapakku, haleluya, ajaib segala rancangan-Mu, Tuhanku heran, Tuhanku, haleluya, heran perbuatanmu, Engkau sanggup, Engkau sanggup mengadakan segala yang ku perlukan, menurut kehendak-Mu, terjadilah Bapakku, haleluya, ajaib segala rancangan-Mu, Tuhanku heran, Tuhanku heran perbuatanmu, Engkau sanggup, Engkau sanggup mengajarkan segala yang ku perlukan, menurut kehendak-Mu, terjadilah menurut kehendak-Mu, menurut kehendak-Mu, terjadilah. Haleluya, saya serahkan kepada hambanya, Bapak Pastor Funky. Silakan. Haleluya, haleluya, haleluya. Kami memuji kebesaran-Mu Bapa, Allah kami yang hebat dan luar biasa, yang telah memberikan kami Yesus Kristus, firman menjadi manusia supaya kami boleh diselamatkan, kami boleh diperlengkapi terus setiap hari. Terima kasih buat Roh Kudus yang Tuhan terus biarkan ada bersama dengan kami sebagai penolong, penghibur, dan yang mengajarkan kepada kami, bahkan yang menginsafkan kami akan segala dosa. Dan kami bersyukur atas apa yang Tuhan sudah kerjakan kepada kami setiap hari. Kami boleh nikmati mujizat-Mu setiap hari. Bahkan persekutuan ini pun adalah suatu mujizat dari Tuhan yang membuat kami boleh lebih hari lebih dekat dengan Tuhan. Dan saat ini Tuhan, kami mau belajar
untuk mengenal dan mengerti Engkau lebih dalam lagi, mengenal dan mengerti firman-Mu lebih dahsyat lagi. Oleh sebab itu, biar kiranya Roh Kudus mengurapi hamba-Mu, sebab semua boleh jadi bukan oleh kuat dan gagahku, bukan oleh kuat dan gagah kami, melainkan oleh Roh-Mu ya Bapa. Urapilah terus senantiasa kami semua, sehingga kami terus ada dalam kekuatan baru, adalah dalam pengertian yang sesuai dengan firman Tuhan. Setiap usaha kuasa kegelapan yang mau mencabut, mengambil konsentrasi kami mendengar firman, segala roh-roh pengganggu kami ikat dan hancurkan dan kami tolak keluar dalam nama Yesus Kristus. Terima kasih Bapa, terima kasih karena Engkau akan berhadirat di tengah kami. Kami bersyukur sambut firman-Mu dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, Shalom Aleichem. Selamat pagi semuanya. Kiranya kasih karunia Allah dan damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal senantiasa menjadi bagian kita dalam Yesus Kristus. Haleluya. Saudaraku yang kekasih, kita sudah belajar bersama. Ada beberapa tema dari 1 Petrus pasal 1 telah saya bagikan. Ada 3 sesi yang telah saya sampaikan. Yang pertama judulnya tentang mencapai tujuan iman. Kita sudah mencapai tujuan iman kita, yaitu keselamatan kita. Oleh sebab itu dalam sesi kedua saya sudah bagikan kepada kita semua bahwa kita perlu dan harus untuk mengerjakan keselamatan kita. Bahkan mengerjakannya bukan sekedar saja, tetapi mengerjakan dalam takut dan gentar akan Tuhan. Haleluya. Kemudian yang ketiga, kita telah mengikuti bersama bahwa kita punya kodrat ilahi. Kita punya kodrat ilahi sebagai anak-anak Tuhan, bahwa kita adalah mahal karena kita ditebus bukan dengan barang fana, tetapi dengan darahnya yang mahal, darah anak domba Allah yang tercurah di Bukit Golgota. Oleh sebab itu kita harus memberikan penghargaan yang tinggi kepada korban Yesus di kayu salib. Ada saat ini banyak orang yang sudah tidak menerima lagi bahwa Yesus itu juru selamat satu-satunya. Tetapi Alkitab mengatakan dengan jelas bahwa di kolong langit ini tidak ada satu nama pun yang olehnya manusia dapat diselamatkan selain oleh nama Yesus. Haleluya. Alkitab juga mengajarkan kita diselamatkan bukan oleh perbuatan baik, tetapi oleh permandian, kelahiran kembali, dan oleh Roh Kudus. Nah, oleh sebab itu saat ini kita akan belajar bersama bahwa ketaatan kepada firman Allah menyucikan kita. Jadi kita menyucikan diri kita dengan ketaatan kepada firman Allah. Di mana Allah mengajarkan kepada kita supaya kita menguduskan diri kita. Kuduslah kamu karena aku kudus. Dan bagaimana caranya kita menguduskan diri kita adalah dengan ada orang bilang kita harus menguduskan diri kita dengan darah. Makanya saya suka makan darah. Gitu kan. Dia potong RW, dia campur darah, gitu kan. Dia potong B2, campur darah katanya. Saya mau menguduskan diri saya. Itu dia mungkin cuma berkata dengan bercanda. Tapi keselamatan, pengudusan kita itu terjadi bukan dengan darah binatang, tetapi pertama oleh darah Yesus, dan sesudah itu pemandian kelahiran kembali itulah yang akan menguduskan kita. Nah, sesi keempat ini adalah kita belajar bersama dari 1 Petrus pasal 1, 22 sampai 25. Karena kamu telah menyucikan dirimu, haleluya, oleh ketaatan kepada kebenaran. Kebenaran itu adalah firman Tuhan, kata Yesus dalam Yohanes 17 ayat 17. Kuduskanlah mereka dalam kebenaran, karena firman-Mu adalah kebenaran. Sehingga kamu dapat mengamalkan kasih persaudaraan yang tulus ikhlas. Hendaklah kamu bersungguh-sungguh saling mengasihi dengan segenap hatimu,
karena kamu telah dilahirkan kembali bukan dari benih yang fana, tetapi dari benih yang tidak fana oleh firman Allah yang hidup dan yang kekal. Sebab semua yang hidup adalah seperti rumput, dan segala kemuliaannya seperti bunga rumput. Rumput menjadi kering dan bunga gugur. Tetapi firman Tuhan tetap untuk selama-lamanya. Inilah firman yang disampaikan Injil kepada kamu. Haleluya. Puji Tuhan. Inilah firman iman itu. Inilah firman kasih karunia itu. Bahwa firman Allah tidak akan pernah gugur. Tidak akan pernah berakhir. Tidak akan pernah mati. Nah, saudaraku yang kekasih, dalam ayat 22 tadi dikatakan bahwa kita telah menyucikan diri, jadi kita sudah melakukan. Ini bicara tentang jemaat yang Petrus kirimkan surat ini kepada jemaat-jemaat yang tersebar di seluruh dunia pada waktu itu, dan jemaat pada waktu itu adalah orang-orang yang semata-mata hidup mereka dalam kekudusan, dalam kesucian. Makanya dia tulis di sini, kamu sudah, sesuatu yang sudah dilakukan dan sedang berjalan. Kamu telah menyucikan dirimu oleh ketaatan kepada kebenaran. Haleluya. Artinya bahwa ketaatan itu mutlak. Dalam ayat 14 dikatakan, hiduplah sebagai anak-anak yang taat. Hiduplah sebagai anak-anak yang taat. Kita adalah anak-anak Tuhan. Amin. Haleluya. Sejak saya dekat dengan orang Pantekosta, bahkan sebelum mengenal orang Pantekosta, sebelum saya ada di Pantekosta gitu, kami sering ketawain anak-anak orang-orang Pantekosta yang mengatakan bahwa mereka adalah anak Tuhan. Aku anak Tuhan. Jadi ketika ketemu sama-sama orang Pantekosta, mereka akan bilang, oh, sama-sama anak Tuhan kotek torang. Begitu kan? Itu dulu. Tetapi sekarang semua denominasi telah berani menamakan dirinya anak Tuhan. Haleluya. Karena kita semua orang Kristen di akhir zaman ini telah mengerti benar bahwa bukan cuma orang Pantekosta yang adalah anak Tuhan. Haleluya. Tetapi kita semua adalah anak Tuhan. Haleluya. Nah, sebagai anak-anak Tuhan, maka kita perlu hidup taat dan tidak menuruti hawa nafsu yang menguasai kamu pada waktu kebodohan. Salah satu sesi saya sudah bagikan kepada saudara dalam sesi terakhir tentang kodrat ilahi kita, bahwa kodrat kita adalah orang yang sudah dilepaskan dari dosa warisan, gitu kan? Dan kemudian dosa yang kita buat sendiri, begitu selanjutnya. Nah, kita sudah terlepas dari itu oleh darah Yesus, oleh korban Yesus. Haleluya. Yesus sudah menggenapi hukum Taurat itu oleh kematiannya di kayu salib. Dan oleh kebangkitannya itu, saudara dan saya telah diselamatkan. Kita menjadi anak-anak Tuhan. Oleh sebab itu, mutlak kita untuk taat. Nah, karena ada orang bilang, orang merasa ya bahwa enggak apa-apa jatuh dalam dosa, jatuh dalam dosa. Kan saya sudah, kan ada kasih karunia Tuhan gitu. Kasih karunia itu hebat, Yesus itu hebat. Benar. Tetapi dia juga adil gitu kan. Dia adil memberikan upah kepada mereka yang hidup di dalamnya dalam ketaatan, dan hukuman kepada mereka yang tidak mau taat begitu ya. Ini cuma sekedar mengulangi lagi. Nah, jadi saudaraku, ketaatan itu mutlak. Dan karena apa? Ketaatan kepada firman itu yang akan menjaga kita supaya tetap hidup kudus. Menjaga diri kita untuk tetap kudus. Menjaga diri kita untuk tidak jatuh bangun dalam kesalahan-kesalahan.
Dikatakan di sini, kamu telah menyucikan dirimu kepada ketaatan, oleh ketaatan kepada kebenaran. Jadi sekali lagi saudaraku, ketaatan kebenaran itulah yang akan membuat kita senantiasa suci di hadapan Tuhan. Sehingga tidak akan lagi terdengar kata-kata darah Yesus. Apa-apa darah Yesus. Apa-apa darah Yesus. Jadi murah itu darah Yesus. Haleluya. Yang harus kita miliki adalah taat sepenuhnya kepada kebenaran. Artinya lakukan firman Tuhan. Bukan perbuatan yang menyelamatkan kita. Tetapi iman tanpa perbuatan adalah mati. Haleluya. Amin. Iman tanpa perbuatan adalah mati. Nah, ketaatan itu memerlukan perbuatan-perbuatan untuk menunjukkan bahwa kita taat kepada kebenaran itu, kepada firman Tuhan itu. Haleluya. Karena ada akibat daripada ketidaktaatan. Dalam pasal 2, 1 Petrus ayat 7 dan 8 dikatakan, karena itu bagi kamu yang percaya, ia mahal. Tetapi bagi mereka yang tidak percaya, batu yang telah dibuang oleh tukang-tukang bangunan telah menjadi batu penjuru, juga telah menjadi batu sentuhan dan suatu batu sandungan. Mereka tersandung padanya karena mereka tidak taat kepada firman Allah. Dan untuk itu mereka juga telah disediakan. Ayat yang ke-7 menunjuk batu sandungan itu adalah Yesus Kristus. Dan orang zaman itu, zaman Yesus, mereka tersandung dengan Yesus Kristus, dengan batu penjuru itu. Ketersandungan mereka adalah karena mereka tidak percaya bahwa dialah Mesias yang dijanjikan. Makanya dikatakan di sini bahwa mereka itu menjadi batu sandungan bagi mereka. Tetapi bagi kita yang percaya, itu seharusnya membawa kita kepada ketaatan. Mereka tersandung padanya karena mereka tidak taat kepada firman Allah. Ketidaktaatan kepada firman Allah membuat kita akan selalu tersandung. Jatuh bangun. Nah, saudaraku yang kekasih, oleh sebab itu supaya kita tidak kecapean jatuh bangun gitu kan, dan kemudian akhirnya menyerah dan mengalir aja dengan alasan ada kasih karunia yang melimpah, hyper grace gitu, yang mengalir aja akhirnya mereka udah ada hyper grace. Allah itu hebat dan luar biasa, kasihnya sangat berlimpah, hendak apa-apa jatuh. Iya, Tuhan menerima kembali orang yang jatuh, dia mau pulihkan kalau mereka bertobat. Masalahnya sekarang kalau mereka tidak bertobat, masa masih pakai kasih alasan Tuhan itu mengasihi? Nah, seperti orang Yahudi zaman Yesus, mereka tersandung karena mereka tidak mau percaya dan akhirnya tidak akan taat kepada firman. Bagaimana mereka mau taati firman? Mereka tidak percaya, begitu kan? Dan untuk itu mereka juga telah disediakan. Maksudnya ada hukuman yang disediakan bagi mereka yang akan yang tidak percaya kepada firman Tuhan. Nah, jadi saudaraku, ketaatan itu mutlak. Taat sepenuhnya kepada firman Tuhan. Oke, kita manusia memang tidak sempurna. Tidak ada manusia yang sempurna dan bahkan kita tidak bisa mencapai kesempurnaan itu. Benarkah demikian? Oke, katakanlah itu benar. Tetapi kenyataan yang seharusnya kita mengerti bahwa kita harus mengejar kesempurnaan itu. Amin. Walaupun kita belum sempurna, tetapi kita wajib untuk berusaha. Jadi mengejar itu bicara tentang usaha kita semaksimal mungkin untuk mengejar kesempurnaan itu. Haleluya. Puji Tuhan. Jadi jangan menyerah.
Oh, apa yang terjadi, terjadilah. Itu kan, itu orang sudah putus asa itu. Apa yang terjadi, terjadilah. Karena apa? Sulit dia untuk mentaati firman. Sulit dia untuk taat. Taat itu berjalan bersama dengan kesetiaan. Sulit dia untuk setia. Akhirnya dia pakai kata, Tuhan kan mengasihi. Tidak mungkin dia menghukum orang yang diciptakannya. Masa dia so capek ada ciptakan kok dia mau buang begitu? Oh, prinsip Alkitab bukan begitu. Mainannya bukan seperti itu. Mainannya lu taat, lu selamat. Lu ndak taat, lu dihukum gitu kan. Soja campur-campur dengan Betawi ini pakai lulu gua. Haleluya. Asimilasi. Nah, saudaraku yang kekasih dalam nama Yesus, yang kedua, jadi saudara dan saya wajib untuk taat, karena dengan taat kita menyucikan diri kita, dan kita dapat dilahirkan kembali dengan yang sejati gitu. Karena kelahiran kembali bukan cuma berhenti kepada baptisan. Oke? Baptisan itu cumalah tanda pertobatan yang harus gitu kan. Harus bawahi kata harus. Tetapi jangan cuma berhenti sampai di situ, puas sampai sudah dibaptis. Oh, aku hebat karena aku sudah dibaptis dan baptisanku cara Alkitab. Iya, harus baptisan cara Alkitab. Ikuti apa yang Alkitab bilang, karena itu bentuk ketaatan. Tetapi itu belum sepenuhnya kita lahir baru. Kelahiran baru, kelahiran kembali kita, nanti kita akan lihat di dalam ayat ini. Kamu telah menyucikan dirimu oleh ketaatan. Kembali ke 1 Petrus 1 ayat 22. Ketaatan oleh ketaatan kepada kebenaran, kita menyucikan diri. Sehingga kamu mengamalkan kasih persaudaraan yang tulus ikhlas. Hendaklah kamu bersungguh-sungguh saling mengasihi dengan segenap hatimu. Haleluya. Nah, ini bicara tentang apa? Tentang kelahiran baru. Kelahiran baru adalah, atau kalau saya boleh tambahkan gitu kan, catatan kaki lah. Saya mungkin boleh tambahkan setelah kata kamu. Sehingga kamu memiliki tanda kelahiran kembali. Tanda petik ya. Karena berdosalah orang yang menambah-nambahi Alkitab. Amin. Firman Tuhan. Sehingga kamu, permisi gitu ya, memiliki tanda kelahiran kembali, yaitu mengamalkan kasih persaudaraan yang tulus. Nah, orang yang belum lahir baru, orang yang belum lahir kembali, dia tidak akan mudah untuk mengasihi saudaranya dengan tulus ikhlas. Kasih kepada mereka tidak akan kasih agape, tetapi kasih yang saling, kasih yang ada kata salingnya. Kau kasih, aku kasih, gitu kan? Ngana kasih ya kita kasih, no? Kalau ngana kasih, tak mau kasih pangana. Itu kan bahasa Grikanya begitu ya, gitu ya. Tapi kalau kasih persaudaraan yang tulus ikhlas, itu ada tersirat pengorbanan di sana. Kemampuan dan kemauan untuk berkorban. Memberi walaupun, gitu ya. Gitu ya. Mengasihi walaupun. Kalau yang pertama, sebelum orang lahir baru, dia mengasihi kalau. Pakai kalau kan? Kalau kamu beri, aku beri. Kalau kamu ampuni, aku ampuni. Tetapi bagi orang yang sudah lahir baru, maka kasih persaudaraan yang tulus baginya, kalaupun engkau tidak mengampuni, aku tetap mengampunimu. Walaupun engkau tidak mengasihiku, aku tetap mengasihimu. Haleluya. Inilah kasih persaudaraan yang tulus menurut ayat ini. Hendaklah kamu bersungguh-sungguh saling mengasihi dengan segenap hatimu. Susah kalau belum lahir baru. Tetapi menunjukkan kelahiran baru ini, kita akan sanggup untuk melakukannya sekalipun berat. Amin.
Sekalipun susah, aku akan memaksa diriku untuk mengasihi saudaraku. Haleluya. Untuk mengampuni mereka, untuk berdoa bagi mereka. Kan kalau bisa, aku melayani mereka sesuai dengan pelayanan yang Alkitab ajarkan kepadaku. Amin. Haleluya. Kemudian yang kedua, bahwa kelahiran kembali itu mutlak hanya oleh firman. Ayat 23 berkata, karena kamu telah dilahirkan kembali bukan dari benih yang fana. Benih yang fana itu adalah kekuatan kita, gitu ya. Adat istiadat, begitu kan. Kemudian apa lagi? Kekuatan, adat istiadat, segala apapun yang kita miliki, begitu kan. Untuk usaha kita, menjadi orang yang baru. Kekuatan tidak berharap kepada yang lain, tetapi kepada kekuatan kita sendiri, itu adalah benih yang fana. Tetapi kita dilahirkan kembali dari benih yang tidak fana oleh firman Allah yang hidup dan yang kekal. Haleluya. Haleluya. Jadi hanya firman, hanya kebenaran, hanya firman Tuhanlah yang akan memampukan kita untuk lahir baru, untuk dilahirkan kembali. Haleluya. Haleluya. Dalam pasal 2, 1 Petrus 2 ayat 2 dikatakan, dan jadilah sama seperti bayi yang baru lahir. Haleluya. Yang selalu ingin akan air susu yang murni dan yang rohani, supaya olehnya kamu bertumbuh dan beroleh keselamatan. Sebagai anak-anak Tuhan yang sudah dilahirkan kembali, seharusnya ketika kita tidak menerima firman, kita akan gitu kan. Kita akan seperti bayi yang sedang menangis, meminta supaya dikenyangkan, diberikan air susu yang murni. Kalau air susu tidak murni, sakit puru dia. Perutnya akan sakit, melilit-lilit, dan dia menangis. Kita pikir, dia mama pikir, wah dia minta susu lagi. Dan dia kasih susu yang tidak murni lagi. Nambah sakit dia punya puru. Dia tambah nangis. Ini anak ini sudah ku kasih makan, kenapa masih nangis? Sudah ku kasih susu, kenapa masih menangis? Oh ternyata dia kasih bukan susu yang murni. Mungkin susunya campur tuak, begitu kan? Campur saguer. Haleluya. Nah, saudaraku yang kekasih, kelahiran kembali murni hanya oleh firman Tuhan. Saudara dan saya tidak bisa lahir kembali tanpa firman Tuhan. Firman itu sekali lagi mutlak. Yang ketiga, kelahiran kembali. Oh ya, itu sudah ya. Kelahiran kembali menginginkan kita air susu yang murni. Karena dalam Yohanes 3 ayat 3 dikatakan, jawab Yesus katanya, aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika seorang tidak dilahirkan kembali, ia tidak dapat melihat kerajaan Allah. Nah kan? Itu. Ada yang memahami kerajaan Allah itu sebagai sorga. Tapi Alkitab berkata kerajaan sorga itu berbicara kuasa. Haleluya. Jadi kerajaan Allah adalah kerajaan yang terdiri dari para imam yang penuh kuasa. Haleluya. Sehingga saudaraku, tidak sebentar-sebentar cari pendeta. Ya kita harus memiliki gembala, amin. Tapi bagaimana kalau pas kita sakit, gembala tidak ada, lalu ke luar negeri. Begitu telepon, aduh, tidak ada sinyal. Begitu sinyal dapat, habis pulsa, begitu kan? Akhirnya tidak ada, sudah akhirnya dicari pendeta lain. Oke. Begitu cari pendeta lain sama, lagi sibuk. Kenapa? Oh dia lagi pikobong. Haleluya. Dosakah Pak Pendeta pikobong? Enggak. Saya juga pendeta yang bakobong walaupun cuma kecil di situ. Ada yang tergerak untuk melebarkan kubong yang kecil itu. Haleluya. Ini mental pengemis ini. Aji mumpung. Ampun, maaf. Ini cuma intermezzo. Amin. Saya bersyukur dengan kubong yang cuma kecil itu tanam jagung. Haleluya. Nah, saudaraku yang kekasih dalam nama Yesus Kristus. Kenapa lari ke kubong ini?
Jadi saudaraku yang kekasih, kerajaan Allah itu bicara tentang sebelum sorga gitu kan. Kita ada dalam dunia ini. Kita sudah, karena Yesus berkata bahwa kerajaan sorga ketika dia datang, sadarilah bahwa ini artinya kerajaan sorga sudah datang kepadamu. Jadi kerajaan sorga itu bukan nanti, tapi kerajaan sorga sudah hadir dalam dunia ini, yaitu Yesus Kristus. Yesus yang penuh kuasa. Jadi ketika kita sakit, kita bisa berdoa sendiri. Kalau zaman dulu orang harus cari si nabi, gitu kan? Cari Nabi Elia, cari Nabi Elisa, apalagi 2 kali kuasa yang dimiliki Elisa itu dapat dari Elisa mendapatkan kuasa 2 kali lebih besar daripada Elia gurunya, gitu kan? Wah, tapi sekarang Elia sudah diangkat ke sorga, Elisa sudah mati, tulangnya menyembuhkan, bahkan membangkitkan orang mati. Nganapi cari jodepe tulang sekarang. Tidak ada lagi. Nah sekarang kita sudah punya tulang kita, yaitu Yesus Kristus. Dia memberikan kita kerajaannya, haleluya. Dan kerajaan Allah itu luar biasa, memberikan kita kuasa untuk membangkitkan iman kita dengan dahsyat, sehingga kita bisa berkata kepada gunung ini, pindahlah dan tercampak ke laut, dan dia akan taat kepadamu. Saudaraku, saya seperti tadi 2 hamba Tuhan bilang, kita semua rasakan mujizat setiap hari. Satu saat saya mau pelayanan Natal, jauh dari tempat saya, dan agak terlambat. Sudah agak terlambat, mau hujan pula. Lalu saya di motor itu, saya bilang, hujan, saya mau pelayanan, gitu ya. Dari aku perintahkan engkau untuk pindah dalam nama Yesus. Dan apa yang terjadi saudaraku, saya bawa motor, terus di depan itu hujan, dan di belakang hujan. Dan ketika saya majukan motor saya, Jaringan. Haleluya. Ya. ya seperti motor itu. Haleluya. Sorry saya terjeda karena ada yang nelpon. Ya. Jadi saudaraku, satu saat pula ketika ini bicara hujan lagi, mau Natal tempat saya ini, lagi nyapu-nyapu saya, Natalnya jam 3, dan kemudian jam 3:04, itu gerimis sudah mulai turun. Dan itu kekuatan ini, kok kekuatan ya, dunia ini sudah gelap, itu gelap sekali. Lalu kemudian saya menyapu, dan ada anak pendeta di situ, masih kecil, 3 tahun, ngomongnya masih pelo begitu. Saya bilang, ayo kita berdoa. Percaya Tuhan Yesus? Percaya Pak Tua, dia panggil saya Pak Tua. Kita pindahkan hujan ini ya. Iya, kita pindahkan. Ayo ikut Pak Tua. Dia ikut. Dalam nama Yesus, hujan, aku perintahkan, pindah ke laut. Pindah ke laut. Dalam nama Yesus. Dan saat itu sambil menyapu, saya ajak dia nyanyi. Ayo kita nyanyi. Dan hujan itu, yang gerimis itu, perlahan-lahan dia mulai berhenti. Dia benar-benar pindah ke laut. Itu kekuatan tadi, dunia ini tetap gelap, tapi hujan tidak turun. Sampai selesai ibadah Natal, sampai orang-orang pulang, baru dia turun. Haleluya. Dia balik lagi. Tapi orang-orang yang pulang mereka tidak basah.
Saya mengalami penyakit demi penyakit, penyakit. Tapi saya sembuh. Haleluya. Kenapa saudaraku demikian? Karena aku sudah ada dalam kerajaan Allah. Amin. Dan ayat ini berkata, Yohanes 3 ayat 3, aku berkata kepadamu, ini Yesus sendiri yang ngomong langsung. Sesungguhnya jika seorang tidak dilahirkan kembali, ia tidak dapat melihat kerajaan Allah. Haleluya. Saya percaya semua tadi, apalagi yang bersaksi sudah dilahirkan kembali. Haleluya. Kenyataannya terlihat dari bagaimana kita mampu melakukan firman Tuhan. Bagaimana kita mampu untuk taat. Ketika kita tidak mampu, kita akan berusaha memaksakan diri. Haleluya. Kenapa firman Allah itu bisa membuat kita lahir kembali? Kenapa ketaatan kepada firman Allah bisa membuat kita jadi suci dan kita lahir kembali? Karena ayat 24 dan 25 tadi berkata, semua yang hidup adalah seperti rumput. Orang yang hidup ini itu sama dengan rumput. Dan segala kemuliaannya, semua kemuliaan yang kita miliki di dunia ini, gitu ya, itu seperti bunga rumput. Maksudnya apa ini? Kok kita seperti rumput? Kita seperti semua kemuliaannya seperti bunga rumput. Dilanjutkan, rumput menjadi kering dan bunga gugur. Oh, itu maksudnya ternyata. Rumput secantik-cantiknya itu, dia akan kering. Bunganya, waduh, semolek apapun bunganya, nanti akan gugur juga. Gugur. Gugur bungaku di taman bakti. Kok lagu pahlawan jadinya. Haleluya. Gugur. Ayat 25 bilang, tetapi firman Tuhan tetap untuk selama-lamanya. Oh, inilah kenapa maka firman itu bisa menyucikan kita. Kenapa kalau kita taat pada firman kita bisa jadi suci? Kenapa ketika kita lakukan firman Tuhan kita mampu untuk jadi kudus? Kita mampu untuk lakukan hal yang sulit kita lakukan, yaitu hendaklah kamu kudus karena aku kudus. Kenapa kita mampu? Karena kita taat pada firman. Dan penyebabnya kenapa begitu saktinya firman? Karena firman itu tetap untuk selama-lamanya. Haleluya. Haleluya. Jadi saudaraku, firman itu luar biasa. Amin. Tetap untuk selama-lamanya. Nah, kalau firman itu berubah, maka itu bukan firman. Dari dahulu sampai sekarang kan orang sedang berusaha merubah firman. Oh, firman itu tidak sepenuhnya firman Allah. Alkitab maksudnya katanya. Alkitab tidak sepenuhnya firman Allah. Jadi tidak mutlak untuk mentaati seluruh firman Allah. Itu kan ada beberapa orang yang mengatakan itu. Dari dulu sampai sekarang. Yesus itu cuma salah satu orang baik. Bukan cuma dia yang bisa menyelamatkan, gitu kan? Karena apa? Mereka tidak mau terima seutuhnya firman. Nah, firman yang demikian itu berarti bukan firman. Karena firman itu tetap selama-lamanya, tidak berubah. Kalau ada orang bilang, oh firman itu tidak lagi, sudah tidak relevan dengan zaman ini, maka itu bukan firman. Firman itu tetap relevan. Karena dia satu-satunya yang tidak berubah dahulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Bahkan dia jadi manusia. Ketika dia menjadi manusia, kuasanya tidak hilang. Dia berjalan di atas air. Dia bangkitkan orang mati. Dia mati, dia pun bangkit. Dan dia naik ke surga tidak pakai pesawat ulang-alik. Cuma numpak awan, naik awan gitu kan. Nunggangin awan. Awan yang ngangkat dia. Yang bisa diangkat oleh awan adalah air. Gitu kan. Tapi belum ada manusia yang bisa diangkat oleh awan. Tapi Yesus naik ke surga dengan awan.
Mungkin kalau firman progresif sekarang, ya gitu kan, progres firman, mereka akan ganti. Oh, Yesus akan datang dengan membawa pesawat bus gitu. Apa itu pesawat bus itu? Pesawat yang besar sekali itu. Oh, Yesus akan datang di awan-awan dan membawa helikopter yang sangat besar. Nah, ini progresif kan? Dari cuma awan jadi helikopter besar. Dia bisa tinggal di awan, sedot orang satu-satu. Emang Yesus alien, UFO gitu? Jadi saudaraku, kalau firman diubah-ubah orang, maka itu bukan firman. Kita tidak akan mentaati itu, apa yang telah diubah orang. Yang kita taati adalah semata-mata Alkitab. Kalaupun roh bicara, kita merasa bahwa Roh Kudus berbicara, dan kemudian yang dibicarakan itu tidak sesuai Alkitab, maka itu bukan Roh Kudus. Gitu kan? Aku merasa dia, bahkan Alkitab bilang, sekalipun kalau ada nabi atau pelihat, dia melakukan mujizat-mujizat yang dahsyat, dan kemudian dalam pada itu dia mengajak engkau untuk murtad, maka dia adalah nabi palsu. Wow, mujizat-mujizat dahsyat. Suatu saat kan nanti antikris akan begitu. Ada satu patung yang seolah-olah hidup dan melakukan mujizat-mujizat. Tapi itu bukanlah firman yang sejati, bukan mujizat yang sejati. Mujizat sejati adalah mujizat yang membawa orang kepada pertobatan. Di antara mereka yang menyalibkan Yesus adalah orang-orang yang mengalami mujizat, yang menyaksikan mujizat. Tapi kenapa mereka tetap menyalibkan Yesus? Mereka sudah lihat bagaimana Stefanus dibangkitkan dari orang mati, 4 hari dalam kubur, bisa keluar hidup-hidup. Tapi yang bukannya mereka bilang, wow, sebagian mereka memang diterima, mereka bertobat. Tapi sebagian besar dari mereka malah timbul iri. Aduh, bagaimana ini? Udah mujizat dia tidak bisa dilawan itu. Waduh, nggak bisa dipungkiri mujizat itu. Bagaimana caranya? Kita tangkap aja dia. Kita serahkan dia ke Pilatus, ke pemerintah Romawi, supaya dia dihukum berat, gitu kan? Iri malahan. Kenapa? Karena firman yang mereka tidak mau terima. Nah, saudaraku, dengar baik, zaman sekarang ini iblis sedang berusaha keras supaya firman itu diputar balik. Dan memang kenyataan membuktikan kan, di dalam Matius pasal 4, Lukas pasal 4 juga, bahwa iblis pakai firman yang diputar balikan untuk menyesatkan Yesus. Jadi saudara, tidak usah heran kalau ada orang yang akan menyesatkan kita dengan firman yang diputar balikan. Karena Yesus aja gitu kan, digoda untuk memutarbalikkan firman dan melawan dirinya. Sama saja dia, iblis mengajak Yesus untuk melawan dirinya sendiri. Kenapa? Yesus itu kan firman yang menjadi manusia, gitu kan. Nah, oke, saudaraku yang kekasih, mari kita ingat senantiasa bahwa oleh ketaatan kepada firman Allah lah yang akan menyucikan diri kita dan membuat kita dilahirkan kembali. Dan kemudian kelahiran kembali itu tidak bisa lain hanya oleh firman Tuhan. Dengan peran Roh Kudus tentunya kan, yang akan mengingatkan kita akan semua yang telah dikatakan oleh Yesus Kristus. Haleluya. Haleluya. Dan yang ketiga, kelahiran kembali membuat kita selalu menginginkan susu yang murni, firman Allah yang murni, bukan firman Allah yang ditawar-tawar atau ditambah-tambah atau diubah. Tapi susu yang murni itulah yang kita butuhkan. Seperti bayi, Alkitab sengaja mengambil contoh bayi untuk menunjukkan bahwa manusia, anak-anak Tuhan, sangat membutuhkan firman. Tanpa firman, sakit perut. Kemudian, kelahiran kembali kita membuat kita mendapatkan kerajaan Allah itu.
surga dan kuasa Allah yang sudah turun ke dalam dunia ini, kita bisa memilikinya hanya oleh kelahiran baru. Dan yang terakhir, bahwa firman itu bisa membuat kita jadi suci, bisa membuat kita lahir baru, karena firman itu kekal. Amin. Firman itu kekal. Haleluya. Mari kita nyanyikan lagu Jiwaku haus, haus akan kasih-Mu. Firman ini adalah bukti kasih Allah yang luar biasa. Bahkan Dia telah menjadi manusia untuk menyelamatkan kita dan memperlengkapi kita. Jiwaku haus, haus akan kasih-Mu. Jiwaku rindu, rindu akan cintamu. Siramilah tanah hatiku yang kering ini, agar cintamu bersemi di hatiku. Oh Yesus, kekasihku, hanyalah Engkau, namamu kan terukir di hatiku. Seumur Hidupku hanya bagimu, Yesus, kau setia, kekasihku. oh Yesus, kekasih hanya Engkau. Namamu yang terukir di hatiku. Seluruh hidupku hanya bagimu, Yesus. Ku mau setia selamanya. Ku mau setia selamanya. Haleluya, 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 haleluya. Yesus, kekasih jiwaku, kami berterima kasih karena Engkau telah datang ke dalam dunia ini. Engkau adalah firman yang menjadi manusia. Kami bersyukur buat keselamatan, buat Engkau yang sudah mengerjakan keselamatan itu lewat korban-Mu yang besar. Dan oleh sebab itu ya Bapa, biarlah firman itu tinggal di dalam kami. Haleluya, kami mau taat kepada firman-Mu. Karena firman-Mu itulah ketaatan kepada firman yang akan membuat kami mampu menyucikan diri kami, mampu untuk kami lahir baru, hidup sesuai kehendak Tuhan. Karena terima kasih Tuhan, karena ternyata kelahiran baru, perubahan hidup kami hanya terjadi oleh firman Allah. Terima kasih Tuhan, karena oleh firman Allah yang melahirkan kami kembali, itu membuat kami selalu inginkan akan air susu yang murni. Haleluya. Terima kasih Bapa, karena kelahiran kami, kelahiran kembali kami, itu akan membuat kami masuk ke dalam kerajaan surga. Kuasa Allah akan turun kepada kami dan menjadi bagian kami. Kami akan menyaksikan mujizat demi mujizat ketika kami terus ada dalam posisi orang yang dilahirkan kembali. Terima kasih Tuhan, karena firman-Mu kekal, dan pimpin kami supaya terus membuka pikiran kami, menyadari bahwa firman itu tidak berubah. Haleluya. Dan kalaupun firman itu diubah-ubah orang, maka itu bukan firman Tuhan. Hanya firman-Mu satu-satunya
yang kami perlukan untuk menjaga keselamatan kami, memelihara keselamatan kami. Terima kasih Bapa, aku memberkati semua umat-Mu dan hamba-hamba-Mu, rekan-rekanku, seluruh saudara-saudaraku yang ada di komunitas kita diberkati ini. Kami semua akan mampu taat sepenuhnya kepada firman Tuhan, sehingga kami akan menikmati kerajaan Allah setiap hari. Terpujilah nama-Mu, dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. 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 Haleluya. Puji Tuhan. Kita beri kemuliaan dulu untuk Tuhan Yesus. Haleluya. Puji Tuhan. Firman Tuhan luar biasa bagi kita. Pesan Tuhan ya. Haleluya. Kamu bisa sibuk. Siapa ini yang lagi bicara ya? Ferry, Bu. Ya? Ferry, Bu. Oh, Ferry. Ferry. Sebentar ya, Ferry ya. Ya. Ya, haleluya, puji Tuhan. Ya, saya percaya lewat kebenaran firman Tuhan pada pagi hari siang ini kita semua diberkati, amin. Diingatkan pesan Tuhan, ketaatan kepada firman itu yang menyucikan dan memampukan kita orang supaya kita bisa lahir baru. Karena pada mulanya adalah firman dan firman itu harus kita taati dan harus kita lakukan rencana di dalam hidup kita. Roh Kudus akan menolong memampukan kita semua yang ada yang firman, sehingga firman itu menjadi firman yang membangkitkan kebenaran firman. Kita harus beserta keluarga dan juga pelayanan yang ada di Palembang lebih lagi diberkati bagi kemuliaan nama Tuhan. Itu Ferry mau bersaksi? Ya, Bu. Ferry, ya silakan Ferry. Apa yang mau disaksikan? Singkat aja ya, karena kita akan masuk ke Tuhan. Waktu itu di stasiun Cilebut saya lihat utang saya dipinjau berapa juta tiap bulan saya bayar. Sesudah itu saya melihat utang saya itu, ternyata utang saya itu sudah lunas, Bu. Saya kaget, Bu. Puji Tuhan, Tuhan itu baik. Sebelum saya berangkat ke gereja, sebelum saya pergi ke Jakarta, tapi pagi subuh naik kereta, saya berdoa sama Tuhan. Tuhan, percepatlah utang saya ini selesai tepat pada waktunya. Betul-betul ajaib Tuhan dukung. Amin. Nyata dalam hidupku. Baru saya alami utang saya selesai, lunas. Amin. Waktu saya pulang gereja doa pagi di Jakarta, Tuhan jawab doa saya, Pak, Bu. Amin. Itulah kesaksian saya, Bu. Terima kasih. Tuhan itu baik. Haleluya, kita beri kemuliaan untuk Tuhan Yesus. Haleluya, dahsyat Tuhan kita hidup ya. Dia kirim malaikat penolong bagi Filipus ya, sehingga hutang-hutangnya boleh diselesaikan. Amin. Tetapi lebih dari itu, jangan lagi ya berhutang kepada pinjol ya. Karena kita sudah tahu konsekuensinya ya kalau kita pinjam di pinjaman online ya. Ya, dari sini kita belajar bahwa mari gantungkan semua itu hanya kepada Tuhan, serahkan. Ya, haleluya. Puji Tuhan, Tuhan memberkati Filipus ya. Sehat-sehat selalu, papanya juga ya. Papanya juga disehat-sehatkan, segala keperluan. Amin. Segala keperluan, kebutuhan Ferry pasti Tuhan akan. Amin. Yang penting taat dan setia kepada Tuhan. Tuhan memberi, haleluya. Ya, ini siapa ya? Tadi angkat tangan. Oh, bukan ya. Ya, jadi kalau ada yang mau bersaksi besok lagi ya, kita di ruang kesaksian kita akan masuk di dalam doa ya. Haleluya, nanti saya minta kesediaan Pastor Hengki boleh bawa kita di dalam doa syafaat, bersyukur untuk firman yang kita dengar pada
pagi hari siang ini. Kita berdoa buat hambanya. Kita mendukung doa hari ini untuk besan dari Ibu Ciing yang ada di Gorontalo. Besannya hari ini akan dilakukan tindakan operasi ya. Biar kiranya Tuhan menolong. Di Namanya siapa? Morowali. Siapa namanya? Namanya Ciing, namanya siapa Ciing? Besan aja, besan daripada Ciing. Besan Ciing yang ada di Morowali. Coan, Ya. Coan. Iya, namanya Bapak Coan. Apa Coan? Iya, Coan. Oh. Bapak Coan, Iya. Bapak Coan. Oh, Bapak Coan yang hari ini akan dilakukan tindakan Makasih. operasi. Kiranya kuasa Tuhan mendahului semuanya, Tuhan menolong, memberkati dokter, obat-obatan semuanya sehingga semuanya boleh berlangsung dengan baik, dengan lancar, kurang suatu apa. Kita tetap mendukung doa untuk Ibu Mariana, untuk yang teman-teman kita yang membutuhkan pemulihan kesehatan. Pastor Hengki kayaknya udah tahu ya semua ya. Ibu Mariana, Pak Yohanes Leol, Pastor Tommy, semuanya. Kita tetap dukung doa Ibu Poni juga. Iya. Pak Yohanes Leol sudah sembuh ya, puji Tuhan. Ya. Biar terus disertakan. Iya, Pastor Hengki, saya serahkan kepada Pastor Hengki, ya, untuk selanjutnya. Ya, kita mau angkat pujian dulu ya. Kita mau siapkan hati, kita mau berdoa, dukung dalam doa semuanya. Kita sama-sama berdoa juga untuk semua kita yang ada di program kita diberkati, yang baru pertama kali juga bergabung bersama. Tuhan juga yang memberkati ya. Apapun masalah, persoalan, pergumulan, kita percaya di saat kita datang di hadirat Tuhan, serahkan semuanya. Ada pertolongan, ada mujizat. Kita mau naikkan satu pujian, kita angkat pujian. Firman jadi manusia, diam di antara kita, ada hidup terang bagi manusia, Engkau datang bagi kepunyaanmu. Yesus, Kaulah juru selamatku, ku akui Kau Tuhan bagiku. Kau terang bagi saat gelapku, Kau pintu bagi setiap jalan. Yesus, Kaulah juru selamatku, ku akui Kau Tuhan bagiku. Amin. Haleluya. Kau terang bagi saat gelapku, Kau pintu bagi setiap jalan. Kau pintu bagi setiap jalan. Ya, ada tambahan juga untuk keluarga Samsiar Simangun Song. Mohon dukungan doa untuk keluarganya ya yang sedang mengalami sakit. Ya, saya serahkan kepada Pastor Hengki. Aku udah chat itu. Silakan. Ya, tolong Yoram ya, kita masuk dalam doa, tolong di-mute-kan suaranya, biar hanya Pastor Hengki saja. Ya, silakan Pastor Hengki. Haleluya, haleluya. Mari Bapak Ibu sekalian yang kekasih di dalam Tuhan, semua hamba-hamba Tuhan yang ada, kita satukan hati untuk kita mendoakan rekan, saudara, teman kita yang membutuhkan pertolongan melalui doa-doa dari saya dan saudara. Mari kita arahkan hati kita dan kita mohon kepada Tuhan sehingga apapun yang menjadi pergumulan kita hari ini semua dapat terselesaikan. Kita berdoa. Tuhan Yesus Bapa Surgawi, kami bersyukur di siang hari ini kami juga telah merasakan lagi pertolongan Tuhan hingga pada saat ini. Kami percaya bahwa setiap pertemuan kami tidak ada satupun yang kebetulan. Tetapi setiap pertemuan kami adalah bagian dari rencana Tuhan untuk kehidupan kami. Terima kasih Bapa, kami sudah memuji dan membesarkan nama Tuhan.
dan kami telah menyaksikan cinta Tuhan yang luar biasa yang boleh kami alami pada masing-masing pribadi pada hari ini. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapa Sorgawi. Dan kami juga bersyukur di hari ini kami telah dikuatkan melalui firman Tuhan yang disampaikan oleh hamba Tuhan Pak Franky Kawat. Tuhan, terima kasih atas firman Tuhan biar dapat mendorong kami semakin hari kami semakin dekat dengan Tuhan, dan semakin hari kami semakin banyak belajar sehingga dalam kehidupan rohani makin hari kami makin naik pada level-level yang menuju pada kesempurnaan. Terima kasih Tuhan. Kami tidak mampu, tapi kemampuan itu akan ada dalam kehidupan kami apabila kami berjalan dengan seturut kehendak-Mu ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kami kembalikan puji syukur kepada-Mu. Terima kasih, dan saat ini Tuhan, kami juga berdoa khususnya untuk grup kita diberkati. Tuhan, kami percaya Engkau yang menolong, Engkau yang membimbing kami sehingga kami boleh bersekutu di melalui Zoom meeting ini yang dikoordinir oleh Pastor kerjakan untuk pekerjaan Tuhan. Kami terlalu yakin bahwa kami akan menerima hal-hal baik yang dari Tuhan. Memberkati kita diberkati, dan berkati semua hamba-hamba Tuhan, anak-anak Tuhan yang boleh tergabung di dalam gereja yang berbeda-beda, tapi kami percaya bahwa kami di dalam tubuh Kristus, dan kami fokus pada Yesus sebagai selamat kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapa Sorgawi. Saat ini kami satukan hati untuk kami saling mendoakan. Kami mau mendoakan juga saat ini besan dari Ciing di Morowali yang dalam nama Yesus di operasi Pak Coan. Tuhan, kami percaya bahwa saat kami berseru kepada Tuhan, pastikan ada hal-hal baik boleh terjadi. Kami boleh terbatas antara ruang dan waktu, tapi kami terlalu yakin bahwa di saat kami menyatukan hati, Engkau Allah yang sama juga akan mengunjungi. Engkau yang akan datang kepada Pak Coan saat ini untuk diberi kekuatan, sehingga di dalam proses untuk operasi atau apapun yang saat ini sedang dijalani, kami percaya Engkau akan menunjukkan mujizat yang dari Tuhan. Ada kesembuhan, ada pertolongan Tuhan di dalamnya. Sehingga dalam lingkungan mereka, nama Tuhan boleh selalu dipermuliakan. Terima kasih Tuhan, dan tak pernah henti-hentinya kami mendoakan juga bagi rekan kami Ibu Mariana Ritonga. Tuhan, kami percaya hamba-Mu setia selalu mengarahkan hidupnya kepada Tuhan, melakukan pergumulan, persoalan yang dia alami juga terlalu banyak, tapi saat dia mengarahkan hidupnya selalu arahnya kepada Tuhan, tanpa terlalu yakin bahwa hal-hal baik akan terjadi dalam kehidupannya. Kalau dia ada sakit penyakit saat ini, Tuhan pulihkan. Kalau ada pergumulan yang ada yang saat ini sedang dialami, Tuhan lepaskan sehingga dia bisa terbebas dan nama Tuhan boleh dipermuliakan. Dan kami juga berdoa khususnya apabila ada kuasa-kuasa yang bukan dari Tuhan dalam nama Yesus, kehidupannya di dalam nama Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan tolak, biar Engkau bebaskan. Dan kami tolak semua kuasa-kuasa yang dari Tuhan di dalam nama Yesus, darah Yesus yang berkuasa, sehingga dia hidup bebas, dia dapat meraih kemenangan demi kemenangan dalam kehidupannya. Memberkati keluarganya, suami, anak-anaknya, orang sekitarnya, semua ada di dalam berkat Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih karena satu orang bertobat, maka seisi rumah akan ikut di dalam pertobatannya. Terima kasih Tuhan, biar Engkau nyatakan kuasa-Mu di dalam kehidupan
dari mereka semua. Haleluya. Hamba berdoa juga buat Ibu Poni Musuh juga Tuhan, dia dalam keadaan lemah tubuh, tapi saat ini dalam kesaksiannya ada proses-proses penyembuhan. Tuhan biarlah semua akan terjadi pemulihan yang total, sehingga dalam kehidupannya dia tetap melihat bahwa Yesus yang dia sembah adalah Tuhan dan Juru Selamat, yang sanggup menolong, yang sanggup menyembuhkan segala penyakit yang ada di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Kami juga membantu mendoakan Pak Tommy juga saat ini Tuhan pulihkan keadaannya, sehingga dia juga boleh kembali tetap melayani pekerjaan Tuhan. Berkati kesehatannya, berkati juga keluarganya, berkati segala usaha dan segala aktivitas, berkati dalam nama Yesus. Begitu pula dengan Ibu Vera Tuhan, dia juga tetap berjuang, tapi kami saling menguatkan, kami saling mendoakan, sehingga perjuangannya juga tidak akan sia-sia, melainkan akan membawa hasil-hasil yang baik. Imannya tetap teguh, imannya tetap teguh, maka dengan itu kerohaniannya juga tetap bertumbuh, makin hari semakin bertumbuh di dalam Tuhan. Dalam nama Yesus, berkati Ibu Vera dan keluarga, anak-anak, semuanya ada di dalam berkat Tuhan. Pak Beni Gerungan juga Tuhan, di masa tuanya dia tetap berjuang dan rindu tetap melayani Tuhan. Tuhan pulihkan keadaannya, berikan dia kesehatan, berikan dia kekuatan, sehingga dia dapat melayani pekerjaan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Pak Tono juga yang ada di Balikpapan, hari ini kami berdoa Tuhan lawat orang yang memiliki kerinduan untuk dia pulih kembali, supaya dia bisa dapat berjalan secara sempurna. Dan kami hanya peroleh itu hanya di dalam nama Yesus, sehingga ada kemenangan yang boleh dia alami dalam kehidupannya. Terima kasih. Kami berdoa juga untuk Yoram Ronaldo saat ini membutuhkan pasangan hidup. Tuhan, tidak ada yang tersembunyi. Kami percaya di saat orang beriman untuk mendapatkannya, Tuhan dia akan menyiapkan segala sesuatu seturut dengan kehendak Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih yang dari keluarga Mangunsong juga. Tuhan tolong, Tuhan lawat mereka, supaya mereka juga dapat merasakan berkat Tuhan dalam kehidupan mereka. Biar ada damai sejahtera, biar ada berkat baru, baik dalam usaha pekerjaan dan seluruh kehidupan mereka ada di dalam pertolongan Tuhan. Dan nambah berdoa juga bahwa adiknya mama keluarga dari Samsir di rumah sakit saat ini, Tuhan lawat, Tuhan pulihkan di dalam nama Yesus. Tuhan bukan mereka, pulihkan keadaan mereka. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Dan juga kami berdoa juga bagi si Liwu, Tuhan tolong dalam pelayanannya, Tuhan berkati dalam nama Yesus. Apapun pelayanan, bentuk pelayanannya, Tuhan kami percaya diserahkan sepenuhnya kepada Tuhan, maka baik pasti akan terjadi. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Dan berdoa juga untuk Sapsir Septiadi yang ada pelayanan sekarang di daerah Nias. Tuhan kami berdoa supaya dalam pelayanan mereka banyak hal-hal yang baik, banyak mujizat, dan Tuhan yang mengendalikan setiap pelayanan dari umat-umat Tuhan, sehingga di dalam pelayanan mereka banyak jiwa yang boleh dimenangkan, dan banyak juga mujizat-mujizat yang boleh terjadi di dalam pelayanan mereka. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Sepenuhnya kami hanya serahkan di dalam tangan kasih dan hamba-hamba Tuhan yang ada yang tergabung di dalam kita diberkati ini. Tuhan, tak ada satupun yang terlewatkan. Biarlah semua menikmati berkat-berkat yang dari Tuhan. Tuhan berkati semua hamba-hamba Tuhan yang ada, baik dia sebagai gembala gereja, Tuhan berkati penggembalaannya, memberkati semua jemaat yang ada, sehingga di dalam mereka semua akan menerima berkat-berkat baru, dan di dalam kehidupan mereka nama Tuhan boleh dipermuliakan. Dan bagi rekan, saudara, teman kami yang mungkin saat ini membutuhkan juga pertolongan doa, mereka tidak bisa sampaikan, tapi kami percaya kuasa Allah tidak tersembunyi. Engkau lawat mereka, sehingga mereka juga dapat menikmati
berkat-berkat Dalam Tuhan nama Yesus, mereka haleluya. yang mencari pekerjaan saat ini, Tuhan bukakan jalan buat Amin, mereka. amin, amin. Yang ada masalah dalam keuangan, Tuhan tolong biar Tuhan berikan jalan keluar dari setiap Ya masalah Yesus, keuangan, haleluya. ekonomi dan lain sebagainya yang dihadapi oleh umat-umat Tuhan. Tuhan berkati, Tuhan. Tuhan bukakan jalan sehingga dalam kehidupan masing-masing kami mengandalkan Tuhan dan nama Amin. Tuhan selalu akan dipermuliakan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Bapak. Hamba berdoa bagi fakir miskin, duda, janda, yatim piatu, dan semua orang-orang yang terpenjara. Yesus. Biar hari ini hamba doakan supaya mereka juga dapat merasakan damai sejahtera Tuhan dalam kehidupan mereka. Tuhan Yesus. Dan biarlah Terima mereka kasih, juga dapat memuliakan Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Hamba berdoa juga Terima bagi hamba kasih. Tuhan yang saat ini sedang mencari keadilan. Tuhan tolong mereka, Tuhan luputkan sehingga hamba Yesus. Tuhan yang saat ini mencari keadilan, mereka juga dapat Tuhan menjadi Yesus, saksi di tolong mana dalam mereka nama Yesus. ada. Haleluya. Terima kasih bagi hamba Terima Tuhan yang kasih. lemah saat ini, Tuhan kuatkan. Yang Amin. jatuh sekalipun Tuhan angkat kembali Angkat sehingga dalam mereka nama Yesus. juga Haleluya. dapat melayani pekerjaan Tuhan lebih baik dan lebih baik lagi, dan nama Tuhan boleh dipermuliakan. Terima kasih Tuhan. Yesus. Biarlah berkat yang sama juga kami berdoa Terima untuk kasih. rekan saudara kami dimanapun mereka berada saat ini. Yesus. Terutamakan juga yang ada di Amerika, biar Tuhan lawat, Yes. Tuhan berkati mereka baik Amin. keluarga, rumah tangga mereka, pekerjaan mereka berkati, pelayanan mereka Dalam nama semua ada Yesus di dalam Kristus. untuk dalam berkat Tuhan. Ya, Yang ada di Yesus. Afrika, berkat yang sama juga kami mendoakan supaya haleluya. Ada Asia juga, semua negara dan bangsa yang ada di Asia, Tuhan memberkati. Terima kasih. Haleluya. Yang ada Terima di kasih. Korea Selatan atau yang ada di Singapura saat ini juga, biarlah semua ada dalam lawatan Tuhan sehingga kami Terima kasih. berjalan seturut dengan kehendak Tuhan. Yang ada di seluruh Indonesia dari Sabang sampai Merauke juga, Amin. Tuhan melawat. Biarlah berkat Amin, Tuhan amin, tetap amin. ada Amin. hamba-hambamu, dan juga hamba berdoa juga yang ada di Australia. Tuhan Yes. lawat, biarlah semua berkat yang sama Amin. boleh kami nikmati. Haleluya. Karena kala kami saling mendoakan, kami percaya bahwa pertolongan Tuhan akan nyata dalam kehidupan kami Yesus, masing. terima kasih. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih, dan sepenuhnya kami serahkan hidup kami hanya dalam tangan kasih-Mu. Amin. Saat ini kami juga berdoa bagi yang berduka, Tuhan berikan penghiburan. Amin. Dan juga yang sedang bersuka cita karena ulang tahun atau Yesus bersyukur, haleluya. akan perayaan apapun yang mereka rayakan, Tuhan lengkapi sukacita mereka. Terima kasih. Dan hamba juga berdoa bagi pemerintah bangsa kami. Tuhan tak pernah berhenti kami mendoakan pemerintah dan bangsa kami. Biarlah bangsa kami menjadi bangsa yang baik. Biarlah pemerintah kami menjadi pemerintah yang diberkati. Berkati Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Ma'ruf Amin, dan juga semua menteri, Tuhan, semua ada dalam berkat Tuhan. Gubernur, wali kota, camat, lurah, bupati, semua ada di dalam lawatan Tuhan. Terima kasih untuk keamanan bangsa kami, Tuhan berkati Panglima TNI dan seluruh jajarannya, berkati juga Kapolri dan seluruh jajarannya, sehingga bangsa dan negara kami akan lebih kuat, maju, dan kami tolak segala kuasa-kuasa yang menjadi kuasa adu domba untuk bangsa kami. Kami tolak di dalam nama Yesus, sehingga bangsa negara kami menjadi bangsa yang aman dan baik. Kalau ada dukun paranormal, Tuhan, kami ikat itu dengan darah Yesus, darah Yesus, sehingga bangsa dan negara kami dapat merasakan hal-hal yang baik di dalam kehidupan masyarakat keseluruhannya. Memberkati juga presiden yang terpilih, Prabowo, dan wakil presiden Gibran, semua dan dalam berkat Tuhan, dan mereka sedang menyusun juga menteri-menteri kabinet yang akan datang. Tuhan tempatkan juga orang-orang yang bisa dipercaya untuk menjalankan tugas tanggung jawab kenegaraan, sehingga bangsa kami selanjutnya akan lebih baik dan lebih baik lagi. Terima kasih. Terima kasih. Dan kami serahkan seluruh hidup kami hanya di dalam tangan kasih-Mu, di dalam nama Yesus yang sudah mengajarkan kami berdoa. Bapa kami yang di surga,
dikuduskanlah namamu, datanglah datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah akan segala kesalahan kami, seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskan kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Haleluya, haleluya. Terpujilah Tuhan Yesus Kristus dari sekarang sampai selama-lamanya. Yang kembali di hari yang baru ini kami telah diberkati oleh Tuhan, baik yang melayani maupun yang dilayani. Kami sama-sama sudah diberkati, kami sama-sama sudah mengalami mujizat, kami sama-sama sudah mengalami kelepasan, kami sama-sama sudah menikmati kebaikan Tuhan sampai hari ini. Terima kasih Bapak, terima kasih. Tidak ada bahasa yang lebih indah selain kami sepakat di program ini. Kami belajar kembalikan segala kemuliaan, segala hormat, segala syukur kami hanya kepadamu. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa sampai selama-lamanya. Kami syukuri apa yang Tuhan telah buat hari ini dalam kehidupan kami. Kami percaya ini adalah anugerah besar yang Tuhan sudah nyatakan, sehingga kami sangat bersyukur. Terima kasih Bapak, terima kasih. Hamba-Mu boleh berhenti berbicara buat kami dari Palembang. Tetapi kami percaya Roh Kudus tidak berhenti sampai di sini. Roh Kudus terus akan ingatkan kami supaya kami boleh mengerti kehendak-Mu. Kami boleh tahu kebenaran firman-Mu, karena kebenaran firman-Mu inilah yang akan memberikan, haleluya, kekuatan, kemampuan di dalam setiap kehidupan kami. Terima kasih Bapak, terima kasih. Terpuji-pujilah namamu dari sekarang sampai selama-lamanya. Akhirnya Bapak Ibu kekasih dalam Tuhan, sahabat-sahabatku kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, mari kita akan akhiri bersama program kita diberkati hari ini, dan kita akan menerima berkat dari Tuhan. Angkat kedua tangan saudara dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan Yesus sudah memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan Yesus sudah menyinari engkau dan memberi engkau kasih karunia-Nya. Dan Tuhan Yesus sudah menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera, ketenangan, ketentraman untuk selama-lamanya. Mulai hari ini, besok kekal, Maranatha, Tuhan Yesus datang kembali kedua kali, menjemput saudara, menjemput saya di awan-awan kemuliaan-Nya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, diberkati kemanapun engkau pergi. Jalan hidupmu tetap naik dan tidak turun. Jadi kepala dan bukan ekor. Dan apa saja yang engkau minta dalam nama Tuhan Yesus, Bapa di surga memberikan permintaanmu. Diberkati tubuhmu sehat, jiwamu sehat, rohmu sehat, bertumbuhlah secara benar di dalam Tuhan Yesus. Mari kita imani, katakan amin 3 kali. Amin. 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 Haleluya. Kita beri Haleluya. Kasih Pastor semua Bapak Ibu. Selesai doa. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Tolong di mute dulu Kak, ya, supaya kita tertib. Terima kasih ya, dan saya akan menyampaikan beberapa hal buat kita, dan atas nama program kita diberkati mengucapkan banyak terima kasih untuk semua kita yang boleh bergabung di program kita diberkati. Dunia bersih ya, ada persuasi atas nama program kita diberkati untuk hambanya Bapak Pastor Pangki Arthur Sumarukawet. Sorga dalam berita disampaikan dari Palembang, dan saya percaya setiap telinga yang telah mendengar firman Tuhan tidak kembali dengan sia-sia. Firman Tuhan akan mengerjakan apa yang menjadi kehendak Bapa dalam kehidupan kita. Kita percaya ya, Tuhan tidak pernah berubah. Seringkali kita yang suka berubah, tapi hari ini diyakinkan
firman yang luar biasa. Firman adalah kebenaran dan kebenaran itu yang memerdekakan setiap kita. Puji Tuhan. Terima kasih untuk teman-teman yang baru bergabung dalam program kita diberkati. Ya, pada hari ini ada ada evangelis Edi Sildiwu ya dari Nias. Tuhan berkati ya. Pelayanan yang ada di Kemah Angel Nias. Tuhan memberkati. Boleh bersama-sama dengan kita. Dan terima kasih juga untuk teman-teman hamba Tuhan yang lain yang boleh bergabung ya. Ada yang sudah live, Tuhan memberkati. Dan program ini ada terus setiap hari. Baik Bapak Ibu, saya akan menyampaikan beberapa hal pengumuman. Besok kita dari Palembang terbang ke Jakarta ya, yang akan dilayani oleh evangelis Dr. Hartman, cinta dalam pelayanan pekerjaan Tuhan. Dan beliau sudah banyak memenangkan jiwa ya. Kemudian yang kedua, tanggal 1 ya, tanggal 1 bulan baru ya, bulan Mei untuk 2024 akan dilayani dari Jakarta terbang lagi ke Manado, berasal dari Tondano ya, kota boleh dibilang kabupaten ya, yaitu Pastor Noldi Sompotan ya, Minahasa Induk ya, yang akan menyampaikan Sorga dalam Berita. Dan tanggal 2 ya, yaitu bulan Mei, hari Kamis, akan disampaikan oleh Pastor Celi Wowor, sarjana ekonomi Master Science atau orang kedua dari Universitas Politeknik Negeri Manado. Kemudian tanggal 3 hari Jumat, saya sendiri akan menyampaikan berita kabar baik buat kita dengan judul tentang tanggung jawab ya. Judul tentang tanggung jawab. Kemudian tanggal 4 ya, hari Sabtu, kita akan dilayani kembali ke Jakarta Pastor Hengki Koyongian ya, yang menyampaikan doa tadi, doa syafaat dari Jakarta. Sorga dalam Berita akan disampaikan. Dan kemudian tanggal 5 kita akan dilayani oleh Pastor apa ini, Iko atau apa ini ya namanya, soalnya yang dikasih nomor HP-nya beda, tapi nama di layar ini Iko. Ya, mana dia? Boleh tampilkan muka. Nanti tolong kirim nama lengkap supaya saya jangan salah taruh di link ya. Itu soal nama. Ya, oke, terima kasih. Dan kemudian tanggal 7 kita akan dilayani oleh Pastor Tommy Robert Ferdinand Oroh dari Jakarta. Sorry, Iko dari daerah mana ini? Saya dari Nusa Tenggara Timur, Pak. NTT. Boleh. Dari NTT. Jadi nanti kita akan dilayani dari NTT, Nusa Tenggara Timur ya, buat kita semua. Kemudian tanggal 7 kita akan dilayani dari Jakarta, Pastor Robert Ferdinand Oroh. Dan tanggal 8 kita akan dilayani oleh Bapak kekasih kita evangelis Beni Gerungan ya. Dan tanggal 9 dan 10 dan selanjutnya saya masih susun, dan biarlah hal-hal baik Tuhan boleh kerjakan dalam tanggal 10 yaitu hari Jumat itu adalah Pastor Martin dari Singapura yang akan melayani ya, tanggal 10. Tanggal 9 saya masih susun karena tanggal 9 kalau saya tidak salah yang dari Surabaya ya, saya belum dikasih nomornya. Ya. Yang dibilang dia bukan pendeta tapi dia hamba Tuhan yang Titos Daniel ya. Minta tolong nomornya, belum ada sama saya, dia sudah dengar pengumuman. Ya, saya belum ada nomor. Kalau Henny punya nomornya atau Stella tolong dikirim ke saya. Ya, karena setiap jadwal yang saya sudah kasih, saya terus doakan tiap hari, tiap pagi saya pasti akan doakan. Ya, itu hamba Tuhan yang sudah terjadwal ya. Dan untuk Pastor Edi Siliwu ya, dari juga ya. Bukan Pastor, evangelis ya. Edi Siliwu yang itu dari Kemah Angel juga ya. Nanti saya jadwalkan di bulan Mei ya. Puji Tuhan. Saya kira demikian program kita diberkati. Tetap semangat. Amsal 18 ayat 14, orang yang bersemangat sanggup menanggung penderitaan ya. Itu ayat yang kemarin diingatkan, Amsal 18 ayat
orang yang bersemangat dapat menanggung penderitaan. Jadi penderitaan apapun tetap kita bisa tanggung di dalam semangat kita. Semangat di dalam Tuhan. Biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan, ya. Biar api Pantekosta kita punya, ya. Karena Pantekosta itu bukan milik gereja GPDI saja, tetapi Pantekosta itu adalah milik semua gereja. Haleluya, ya. Puji Tuhan. Saya kira ini yang menjadi motivasi kita tetap semangat. Program kita diberkati terus, kita saling mendoakan satu dengan yang lain, terutama teman-teman yang sedang dalam kondisi fisik, mungkin lagi sakit, baik yang di rumah maupun di rumah sakit, kita tetap doakan tiap hari, ya. Saya tiap pagi saya dengan istri pasti mendoakan, ya, teman-teman yang sedang mengalami sakit, ya. Saya kira demikian. Terus ada tambahan satu pengumuman, ya. Orang tetap berjaga, khususnya hamba Tuhan yang melayani, ya, supaya jangan merembet-rembet ke agama lain, ya. Enggak penting buat saya itu, ya. Yang penting orang semua ini beritakan Injil aja, nanti Injil Roh Kudus akan bekerja untuk menyelamatkan mereka, ya. Ya, jadi saya pikir itu sangat penting. Oh, ini ada Pastor Atur dari Wartung sampai Merauke dan dari ujung bumi ke ujung bumi. Ya, haleluya. Puji Tuhan. Kita diberkati. Oke, terima kasih. Ada Pastor Wesley di Bekasi, ada Pak Didi di Tomohon, hamba Tuhan semua yang diberkati oleh Tuhan. Haleluya. Ya, oke, ya. Tuhan berkati kita semua. Ya. Puji Tuhan. Sampai jumpa besok. Nanti akan disampaikan oleh reporter program kita diberkati yang ada di Singapura. Silakan yang akan menyampaikan penutup. Singapura. Wow. Henny. Silakan sampaikan. Wah, lagi sibuk kerja mungkin, ya. Oke, kalau begitu saya yang menyampaikan. Demikianlah program kita diberkati hari ini. Disampaikan oleh Pastor Pangki Arthur Sumaro Kawet. Sorga dalam berita disampaikan dari Palembang. Dan besok kembali kita dalam program yang sama, pesawat yang sama, pesawat yang bernama program kita diberkati. Dan nomor penerbangan kita Yeremia 33:3, berserulah kepadaku maka aku akan menjawab engkau dan memberitahukan hal-hal yang dahsyat lagi yang belum kita pahami. Ya, bersama Evangelis Dr. Hartman Kondor dari Jakarta. Ya, puji Tuhan. Sampai jumpa besok lagi kita dalam kebersamaan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom. God bless. Silakan.